Oke, di sini kami akan sedikit mempresentasikan tugas perancangan 1, yaitu membuat proyek mini ragum kami. Kami di sini membuat mini ragum. Oke, langsung. Nah, ini gambar mini ragum. Ini penampakan dari desain mini ragum kami. Terlihat memang sangat kecil, minimalis, dan sederhana. Gambar dan dimensi mini ragum. Di sini ada bagian-bagian dari dan dimensi pada mini ragum kami, yaitu di sini ada batang pendorong atau tuas. Di sini kita memiliki ukuran panjangnya 100 mm dan lebarnya 105 mm. Kemudian di sini ada bagian tumpuan atau bagian batang dari mini ragum kami itu memiliki dimensi panjangnya 105 mm dan tingginya 55 mm. Kemudian memiliki ruang jepitnya 52 mm. Kemudian di sini ada bagian kepala pendorong atau kepala penjepit dari mini ragum. Ini memiliki panjangnya 57 mm dan tingginya 15 mm. Jadi ini adalah gambar dan dimensi mini ragum kami. Oke, lanjut. Review mini ragum. Di sini kami berinovasi atau mengembangkan produk tools, yaitu mini ragum dengan dimensi panjangnya 105 mm, lebarnya 57 mm, tinggi 35 mm, dengan jenis material yang terbuat dari besi tuang atau besi cor. Sama halnya dengan komponen yang ada pada di mesin bubut, mesin vise, dan mesin bor biasanya. Mini ragum ini adalah inovasi dari ragum duduk atau ragum meja yang dikembangkan menjadi ragum yang portable atau mudah dibawa karena dimensinya yang kecil. Kelebihan dari produk mini ragum kami yaitu mudah dibawa dan ringan. Mudah dalam pengoperasiannya karena prinsip kerja ragum ini sangat sederhana. Desain minimalis sehingga tidak memakan tempat atau toolbox. Kekurangan dari produk ini yaitu ukuran yang kecil sehingga terbatas pemakaiannya untuk ukuran benda kerja tertentu. Kemudian kekuatan terbatas karena ukuran yang kecil. Kekuatan pencengkraman kurang maksimal dibanding ragum meja. Sarannya, di sini kami memiliki saran untuk desain disarankan untuk lebih mementingkan dari sisi keamanan dan desain agar mudah dipegang atau digunakan. Disarankan juga untuk diberi handle pada tuas atau pegangan agar mudah saat pengoperasian. Nah, ini adalah Gantt chart mini ragum kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Gantt chart. Gantt chart itu merupakan sebuah metode sederhana yang sangat sering digunakan oleh seseorang ketika ingin merencanakan atau memantau proyek dan kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung. Nah, di sini kami membuat proyek mini ragum itu dimulai dari tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 sampai selesai di tanggal 24 bulan 1 tahun 2021. Sekitar 90 hari atau 3 bulan. Di situ kita melakukan yang pertama studi literatur, kemudian menentukan judul, identifikasi masalah, mencari referensi, menulis bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian rancangan. Setelah itu membuat desain project dan membuat project, simulasi project, dan pengujian project. Setelah itu menulis bab 4 atau hasil penelitian. Setelah itu lanjut ke bab 5, pembahasan. Dan terakhir bab 6 kesimpulan. Dan di sini kita bisa lihat
diagram gancar miniragum kami di sebelah kanan. Seperti ini, kita bisa lihat, teman-teman. Jadi, ini gancar miniragum kami. Oke, lanjut. QFD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang QFD atau Quality Function Deployment. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang QFD itu apa sih, ya kan? Yang pertama, QFD atau dikenal sebagai Voice of the Customer atau suara konsumen, gitu kan. Metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, gitu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang relationship, indikator relationship, dan indikator kompetitor, dan indikator correlation. Nah, indikator correlation sini kan. Yang pertama ada relationship, itu ketika relationship-nya bagus sekali atau strong atau kuat, kita kasih nilai 9 dengan indikator circle dan dengan ada tanda hitamnya. Kemudian untuk medium itu kita kasih nilai 3 dengan indikator circle tidak berwarna merah. Kemudian jika relationship-nya rendah kita kasih nilai 1 dengan indikator segitiga kebalik. Nah, untuk correlation-nya jika sangat berhubungan itu kita kasih indikator plus dan berhubungan kita kasih indikator min di sini. Kemudian jika korelasinya tidak ada hubungannya kita kosongkan saja gitu. Kemudian kompetitor jika tinggi kita kasih nilai 3, medium 2, ringan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer recruitment. Customer recruitment eksplisit dan implisit ini apa sih gitu. Customer recruitment adalah keinginan atau kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, di sini kami menulis customer recruitment itu ada simple operasional, portable, keawetan alat, ekonomis, simple maintenance, dan tidak memakan tempat. Nah, masing-masing ini kita kasih nilai 6, 5, 3, begitupun sampai tidak memakan tempat yaitu 1. Nah, untuk fungsional rekrutmen ini adalah sesuatu yang ada di produk kami. Fungsional rekrutmen yaitu pertama adalah fungsional atau multifungsi, desain yang minimalis, bahan material berkualitas, ketahanan bahan yang kokoh, harganya murah, dan model kekinian. Nah, gitu. Kemudian relationship-nya antara fungsional rekrutmen yang ada di produk kita dan kebutuhan atau keinginan konsumen itu berapa sih gitu kan nilainya. Nah, di sini yang pertama adalah simple operasional. Simple operasional. Nah, simple operasional dengan fungsional ini relationship-nya yaitu moderate. Jadi kita kasih tanda circle berwarna merah. Kemudian simple operasional dengan desain yang minimalis itu sama saja dengan fungsional nilainya moderate 3 dengan indikator circle berwarna merah. Dan bahan material berkualitas, kekuatan tahan bahan dengan harga murah itu relationship-nya tidak ada. Jadi kita kosongkan saja di sini. Nah, kita kosongkan saja di sini. Kemudian untuk model terbaru dan simple operasional itu relationship-nya moderate, medium, kita kasih tanda circle. Nah, begitupun pembacaan dari customer recruitment, portable, keawetan alat, ekonomis, simple maintenance, dan tidak memakan tempat dengan fungsional recruitment kita. Nah, kemudian kita akan menghitung absolute important. Nah, absolute important. Absolute important ini apa sih? Itu kan indikator atau nilai yang ada pada fungsional rekrutmen dengan kebutuhan konsumen. Nah, fungsional, cara menghitungnya fungsional. Nah, fungsional ini kan nilainya, nilainya ini kan 3. Nah, dengan simple operasional ini importannya 6 nih. Kita kasih 6 sebelumnya nih. 6. Jadi 3 dikali 6 itu kan 18. Jadi absolute important untuk fungsional ini kita kasih nilai 18 di sini. Nah, 18. Kemudian desain yang minimalis itu nilainya 3 dan 6 kita kali jadi 18. Nah, kemudian indikator strong ini kita kali dengan important 5 ini.
9 kali 5, 45. Nah, begitupun ini perhitungannya. Nanti kita jumlahkan hasilnya, kita tulis di sini yaitu 82. Nah, 82. Nah, begitupun seterusnya cara perhitungan bahan material berkualitas, kekuatan tahan bahan, sampai model terbaru. Nah, kemudian kita membaca kompetitor atau pesaing kita. Pesaing kita itu yang pertama plat siku, klaim C, dan plat pita, dan ragum seperti biasanya. Kita kasih nilai yang pertama 3 untuk plat siku, untuk simpul operasionalnya, portable-nya 3 juga. Nah, satunya ini kawetan alat 1, 2, ekonomisnya tidak terlalu mahal juga, simpul maintenance 3, dan tidak makan tempat itu 3. Dengan hasil untuk plat siku ini adalah 15. Dan untuk klaim C itu hasil untuk relationship dari customer recruitment itu 13. Dan ragum yaitu 10. Nah, bisa kita bandingkan dengan nilai kita yaitu 18, 82, 39, 27, 21 sampai 24. Ini nilai kita sangat besar sekali. Jadi untuk perbandingan ketika bahan kita atau produk kita ini dipasarkan itu sangat besar perbandingannya. Nah, di sini kan plat C cuma 15, klaim C 13, ragum itu 10. Jadi besar sekali absolut importan kita. Nah, untuk kesulitannya kita memenuhi kebutuhan konsumen ini, yang pertama itu 1, untuk fungsionalnya 1, desain minimalisnya 1, bahan material berkualitas 3, 5, ketahanan bahan 5, itu kita sangat sulit karena dengan produk yang kecil kita tahan bahan yang sangat bagus itu sangat susah. Nah, harga murah kita kasih nilai 3, tidak terlalu sulit. Model terbaru itu 5 karena kita susah untuk mencari model-model yang terbaru. Kemudian target dari produk kami yaitu fungsionalnya kita mempunyai fungsi atau multifungsinya 3. Di sini kita tulis 3. Desainnya kita hanya mempunyai 1 desain. Bahan yang berkualitas kita mempunyai 3 jenis bahan. Kemudian kekuatan tahan bahan itu mencapai 100 kg. Dan untuk harganya yaitu 100.000. Dan model terbaru itu sangat 1 karena susah sekali kita mencetuskan ide-ide terbaru. Nah, kemudian yaitu kita akan membahas correlation. Nah, correlation ini cara membacanya yaitu, correlation ini adalah perhubungan satu sama lain dengan fungsional, desain minimalis, bahan yang berkualitas, sampai model terbaru ini kaitannya seperti apa sih nilainya gitu kan. Oke, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah correlation dari fungsional. Fungsional ini dengan desain minimalis itu kita kasih korelasinya berhubungan, kita kasih minus. Kemudian fungsional dengan bahan material yang berkualitas itu tidak terlalu ada hubungannya, kita kosongkan saja di sini. Kemudian fungsional dengan kekuatan tahan bahan itu berhubungan minus. Fungsional dengan harga murah itu tidak ada hubungannya sama sekali, kita kosongkan. Kemudian fungsional dengan model terbaru itu sangat berhubungan, kita kasih di atas ini plus. Nah, begitupun cara membacanya seterusnya. Desain minimalis dengan material berkualitas itu kita kosongkan di sini. Kemudian desain minimalis dengan kekuatan tahan bahan kita kasih minus berhubungan. Begitupun cara membaca matriks atau gambar persegi yang di atas KFD ini. Oke. Nah, bisa kita simpulkan bahwa produk kami itu bisa bersaing di pasaran, bisa menyaingi kompetitor-kompetitor kita. Oke. Next. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang ada pada mini ragum kami. Yang pertama itu adalah tuas pendorong. Nah, tuas pendorong ini ada sebagai penggerak atau sebagai pendorong untuk kepala penjepit ini. Nah, ini adalah tumpuan atau dudukan bagi
tuas ini dan kepala penjepit ini. Nah, begini. Oke. Bisa kita perhatikan teman-teman ya. Oke, lanjut. Next. Nah, di sini kami akan menampilkan pengujian dan desain dari mini ragum. Kami di sini menggunakan software Inventor. Baiklah, kita simak sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stress analisis pada produk mini ragum. Sebelumnya saya akan menampilkan animasi dari stress analisis ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari simulasinya. Di sini kami menambahkan beban yaitu 500 kg dengan titik maksimal itu di sini. Nah, di sini di titik merah ini dengan maksimumnya 1000,019 megapascal. Nah, di sini adalah titik maksimalnya berwarna merah. Oke, akan saya ulang animasinya. Nah, ini adalah animasinya. Bisa kita lihat teman-teman. Oke, mungkin itu saja analisisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini adalah gambar penampakan dari desain kami mini ragum ya. Terlihat memang desainnya sangat minimalis, kecil dan simpel. Di sini kami berinovasi atau mengembangkan produk tools yaitu mini ragum dengan dimensi panjangnya itu sekitar 105 mm dengan lebarnya 57 mm dan tinggi 30 mm dengan jenis material yang terbuat dari besi tuang atau besi cor, sama halnya dengan komponen pada alat mesin bubut, mesin fries dan mesin bor. Mini ragum ini adalah inovasi dari ragum duduk yang dikembangkan menjadi ragum yang portable atau mudah dibawa kemana-mana karena desainnya yang sangat mungil, simple dan minimalis ini. Kelebihan dari produk ini yaitu mudah dibawa dan ringan. Yang kedua, mudah dalam pengoperasian karena prinsip kerja ragum ini sangat sederhana. Desainnya yang minimalis sehingga tidak memakan tempat atau toolbox. Tuh, kita lihat. Namun, mini ragum ini masih memiliki kekurangan, yaitu ukurannya yang kecil sehingga terbatas pemakaian untuk benda kerja. Karena di sini itu ruang yang sangat kecil, jadi terbatasnya benda kerja yang akan masuk di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini kita akan next page berikutnya. Nah, di sini adalah biaya material mini ragum. Nah, yang pertama bahan kim kita membutuhkan yaitu batang berulir 100 mm. Kita mencari di pasaran yaitu dengan harga 20.000. Kemudian baja siku itu harganya di pasaran 30.000 kira-kira ya kan. Di besi baja harganya 15.000 karena kita membutuhkan yang kecil saja sebagai kepala penjepit. Dengan total pengeluaran kita yaitu 65.000. Nah, sudah sampaikan sebelumnya kita menjual ragum ini yaitu dengan harga Rp100.000. Jadi
include untuk kita atau keuntungan yang kita dapatkan atau labanya yaitu 35.000. Itu sudah sangat besar untuk produk sekecil atau inovasi yang baru kita buat. Oke. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sekian.